Halo sahabat BK, apakah di sini semuanya sudah bisa memilih varietas benih cabai yang toleran terhadap serangan virus? Kalau belum, mari kita bahas mengenai tip-tip pemilihan benih cabai yang toleran serangan virus. Pertama-tama kita harus tahu apa sih virus itu sendiri. Virus adalah momok terbesar dari petani cabai yang bisa menggagalkan hasil panen petani. Penyebab dari virus ini sendiri pertama dari hama sebenarnya. Tapi sebelum dari hama itu kita harus tahu milih dari benih itu sendiri. Oleh karena itu, memilih varietas benih cabai yang toleran terhadap serangan virus itu adalah menjadi satu kunci keberhasilan dalam petani cabai. Satu, kita harus mengenali gejala virus itu sendiri. Sebelum kita memilih varietas benih cabai yang toleran serangan virus, kita harus tahu tanda-tanda tanaman itu yang terserang virus. Pertama, biasanya daunnya nggak normal. Kedua, warna daun juga berubah dari hijau menjadi kuning-kuningan atau putih. Dan ketiga, otomatis pertumbuhannya tidak normal. Kedua, cara kita yaitu mencari informasi tentang resisten terhadap virus itu di kemasan benih. Di kemasan benih biasanya udah tercantum untuk benih-benih yang udah berizin, itu pasti akan mencantumkan pertama ada tulisan dari tahan virus, toleran virus maupun layu, maupun biasanya tertera TAFI. Biasanya itu udah benih itu lebih toleran terhadap serangan virus. Untuk ketiga, pilih varietas yang secara mendalam. Itu maksudnya benih varietas ini udah teruji baik dari lahannya, template-template dari petugas itu sendiri, pasti dia akan menunjukkan template untuk sebelum memasarkan benih itu. Karena sebelum di template itu di greenhouse perusahaannya sendiri itu udah dia diuji dan diuji ulang untuk di lahan lapang, yaitu sebagai template. Keempat, konsultasi dengan pakar pertanian lokal. Karena kenapa? Pertanian lokal yang lebih paham tentang keadaan sekitar, yang mana benih cabai itu toleran atau tidak, itu petani-petani lebih paham untuk mengenai benih cabai yang toleran dengan serangan virus. Kelima, perhatikan kualitas dan kelangsungan usaha. Maksudnya gini, kualitas dengan kita memilih varietas benih cabai yang toleran, kita akan mengetahui benih cabai itu layak enggak kita untuk dikembangkan, diteruskan untuk usaha petani cabai untuk yang jangka panjang. Dengan memilih varietas benih cabai yang toleran terhadap serangan hama virus, hal ini sangat penting untuk kesuksesan panen kita sebagai petani. Dengan mengenali gejala virus, mencari informasi yang akurat, dan berkonsultasi dengan ahli pertanian dan dapat memilih varietas tepat, ini akan menghasilkan panen yang sehat dan berkualitas dan bisa berjangka panjang untuk kemakmuran petani cabai itu sendiri. Jadi, mulai sekarang lebih bijak dalam memilih varietas benih cabai. Dengan melakukan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melindungi tanaman cabai kita dari serangan virus dan bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita secara keseluruhan dan berkesinambungan. Oke sahabat berkah, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari YouTube, Instagram maupun TikTok dari Budi Gardener 23. Terima kasih. Apakah ada varietas cabai yang tahan terhadap lebih dari satu jenis virus secara bersamaan? Jawabannya, biasanya untuk benih cabai yang udah berizin, biasanya dicantumkan seperti tahan virus kukumber mosaic virus dan peppermint model virus. Mungkin itu biasanya bisa dibaca di kemasan benih cabai itu sendiri. Yang kedua, ada pertanyaan dari Nur Solihah 801. Bagaimana cara mengetahui apakah benih cabai yang dibeli itu sudah diuji ketahanannya terhadap virus atau belum? Biasanya kita bisa mencari informasi itu dari Google atau YouTube. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang udah resmi, dia akan melihatkan template dan mengadakan pertemuan-pertemuan bahwa benih itu udah layak untuk dipasarkan di konsumen.
Ini itu. Yang ketiga ada lagi dari Joko Insight 2020. Apakah ada metode pengendalian virus pada tanaman cabai selain memilih varietas benih yang tahan? Pertama, kita harus mengetahui lahan itu sendiri, karena virus itu penyebabnya dari kutu-kutuan. Ya. Kutu-kutuan itu biasanya berada inangnya di rumput-rumputan. Jadi, metode yang kita lakukan, pertama lahan harus bersih dari rumput-rumputan. Kedua, kita harus pengendalian dari hama itu sendiri untuk kutu-kutuan. Ketiganya, kita bisa mengendalikan juga dengan penanaman perangkap seperti bunga-bungaan yang mana bisa beralih ke bunga itu, kutu-kutuan itu, sehingga tidak menyerang ke tanaman cabai. Mungkin itu. Untuk selanjutnya, untuk Hendra Kusuma 5017, apakah penggunaan pupuk dan nutrisi dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman cabai terhadap serangan virus? Untuk membantu meningkatkan penambahan dengan kalsium. Kedua, dengan silika, khususnya silika yang kita lebih terapkan kalau untuk curah hujan yang tinggi. Ini karena kenapa? Dengan menambahkan pupuk atau nutrisi sejenis silika, ini bisa mempertebal lapisan-lapisan daun, sehingga hama biasanya yang mengisap itu akan kesulitan. Jadi perkembangan virus itu akan lebih sulit berkembang. Mungkin itu, kita bisa menggunakan pupuk kalsium, kalium untuk memperkuat dan memperkokoh tanaman. Ketiganya, kita bisa menggunakan silika, yang mana bisa mempertebal dan membuat lilin-lilin di tanaman maupun daun maupun buahnya, sehingga hama itu sulit untuk menembus lapisan dalam tanaman, sehingga virus itu akan sulit untuk disebarkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Abdullah. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah serangan pada tanaman cabai disebabkan oleh virus atau faktor lain seperti hama atau kekurangan nutrisi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita biasanya bisa melihat dari daun itu sendiri. Dari gejala daun, biasanya daun itu tidak akan normal, biasanya ada mengkerut. Biasanya di balik daun, kalau serangan hama itu ada hamanya, baik itu hama kutu-kutuan yang warnanya hitam maupun putih. Kalau kurang nutrisi, biasanya mengkerut juga warnanya tidak cerah, agak pucat, itu biasanya kurang nutrisi. Bisa kita menambahin seperti pupuk mikro, seperti magnesium, itu bisa untuk menanggulangi daun keriput selain serangan dari hama itu. Oke, mungkin itu yang dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sukses bagi petani semuanya. Salam berkah.